Kadang malah ini orang Jepangnya yang di sini kadang aku ajakin ngomong pakai bahasa Jawa. Terus orang Jepangnya karena keseringan diajak ngomong bahasa Jawa jadinya ngerti. Apalagi di perusahaan ini tuh orang Indonesianya tuh dulu pas pertama aku datang ada 30 lebih lah. Kebanyakan orang Jawa semua, jadi kayak pas belajar bahasa Jepang di LPK tuh jadi kayak percuma gitu. Jadi kesehariannya di sini tuh bahasa Jawa terus, karena senpainya isinya orang Jawa semua. Dan hujan turun lagi di bawah bego ini ku berduduk. Aduh, hutan lur, hutan. Mantap iki lur. Halo bro, ini kerjaanku di Jepang bro. Ini job Genba tagging. Ini selain tagging, selain urusan besi, ini juga gali-gali tanah bro. Bisa dilihat. Kalau di rumah ini gali kuburan cepet banget ini. Kayak bego tapi kayak eskavator. Oke bro. Kemarin ada yang tanya tuh, Bang, kalau magang di Jepang itu apa harus bisa bahasa Jepang, harus minimal N berapa, N4 apa N berapa? Nah kebetulan aku di sini bro, boro-boro N4, N5 aja aku nggak lulus. Jadi aku urusan otak nih agak lemot ya. Bahasa Jepangku di sini pokoknya kacau lah. Bisa dibilang baka, bodoh, goblok. Jadi kalau orang Jepang nilai itu dari angka 1 sampai 10, yang paling tinggi 10 itu paling bahasa Jepangku cuma di angka 3. Tapi alhamdulillah mandorku itu jadi ngerti, walaupun bahasa Jepangku itu kadang nggak pakai ini apa, nggak pakai partikel-partikel yang bener kayak ga, ha, wo, dan lain-lain, ni, di, kadang asal nyeplos. Tapi alhamdulillah orang Jepangnya tuh ngerti apa yang aku omongin, apa yang aku maksud itu dia ngerti. Terus kalau orang Jepang ngomong tuh sebenarnya aku juga nggak begitu paham, cuman tahu yang dia maksud apa gitu. Jadi kalau aku kebetulan di sini yang penting bisa kerja. Untuk bahasa Jepangnya aduh bener-bener kacau lah. Jadi faktor keberuntungan tuh yang nomor 1. Ya enggak faktor keberuntungan sih, faktor rezeki sama yang di atas. Kedua keberuntungan, terus untuk bahasa sama skill ya nomor kesekian lah. Tapi ini untuk khusus yang magang Jepang yang di luar swasta ya bro. Kalau yang negeri kayaknya lebih ketat, bahasa harus bagus, fisik juga harus bagus. Dulu aku bahkan di LPK tuh pas mau daftar ke Jepang itu fisikku juga nggak bagus sih. Aku nggak bisa push up, nggak bisa sit up. Tapi setelah pendidikan di LPK jadi lumayan bisa lari tuh ya. Lari yang harusnya 3 km, 3 km harusnya tuh harus di bawah 15 menit. Aku itu masih di angka 23 menit.
terus lama-kelamaan selama di LPK terus bisa tembus sampai ke berapa ya, 14 menit kalau nggak salah aku. Jadi intinya di video ini tuh aku ngejelasin kalau di Jepang itu yang magang kerja, yang kerja magang swasta itu nggak harus bisa bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang tuh nomor kesekian, tapi alangkah baiknya kalian yang niat mau kerja ke Jepang ya diasah dulu lah. Harus minimal punya keterampilan bahasa Jepangnya harus bagus, minimal bisa N4 lah. Jangan ditiru kayak aku ini yang otaknya agak geser. Bahasanya kurang pinter, nggak pinter malah. Terus sebenarnya tuh pas datang di Jepang juga masih ada pendidikan bahasa Jepang, bahasa dasar lagi yang ngulang dari bab awal sampai bab kesekian gitu. Yang ngasih pelajaran tuh yang ngasih pelajarannya tuh orang Jepang asli malah. Jadi khusus dia itu guru bahasa Jepang gitu pas di penampungan. Tapi ya lagi-lagi kalau aku sih ya susah masuknya kalau bahasa Jepang. Jadi aku bikin channel YouTube ini juga jarang banget kan ada konten ngobrol sama orang Jepang, godain cewek Jepang segala macam. Itu karena aku juga nggak bisa bahasa Jepang. Jadi ya mau bikin konten apa, mau gombalin apa, orang bahasa Jepang aja aku nggak bisa. Kadang malah ini orang Jepangnya yang di sini kadang aku ajakin ngomong pakai bahasa Jawa. Terus orang Jepangnya karena keseringan diajak ngomong bahasa Jawa jadinya ngerti. Apalagi di perusahaan ini tuh orang Indonesianya tuh dulu pas pertama aku datang ada 30 lebih lah. Kebanyakan orang Jawa semua, jadi kayak pas belajar bahasa Jepang di LPK tuh jadi kayak percuma gitu. Jadi kesehariannya di sini tuh bahasa Jawa terus karena senpainya isinya orang Jawa semua. Bahasa Jepangnya tuh jarang digunain gitu, hanya untuk ke orang Jepangnya. Sedangkan kerjanya nih satu tim itu ada kurang lebih 5-6 orang, terus orang Jepangnya cuma satu. Jadi bahasa utama yang digunain pas kerja itu malah bahasa Jawa. Jadi ya gitu, bahasa Jepang yang udah dipelajari jadi tambah kacau. Tadinya nggak bisa, semakin nggak bisa. Nah mungkin kalau dapat jobnya tuh senpainya langsung orang Jepang, terus orang Jawanya, orang Indonesianya cuman 2 orang gitu, mungkin bisa lebih diasah lagi sih. Oke bro, sekian dulu video dari saya. Buat kamu yang penasaran apa harus pakai bahasa Jepang ketika magang di Jepang, udah terjawab kan? Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di klik tombol like-nya, terus di share ke temenmu. Terus yang belum subscribe tolonglah di subscribe, kan subscribe gratis ya nggak bro. Oke, see you di video saya berikutnya. Makasih udah nonton.